Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Balik 2017 dan masih membahas mengenai kinerja ekonomi 2017 dan prospek 2018. Masih bersama Bapak Wijayanto Samirin, staf khusus Wapres bidang ekonomi, dan Yosua Pardede, ekonom. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai konsumsi. Nah, kita juga, ini yang menarik adalah investasi, karena investasi ini salah satu yang memicu pertumbuhan ya. Nah, kalau kita memperhatikan dari sisi investasi langsung, itu memang meningkat tetapi peningkatannya masih relatif rendah dibandingkan yang kita harapkan. Padahal di satu sisi pemerintah mengeluarkan dana investasi khususnya untuk infrastruktur sangat besar gitu ya. Bahkan kredit perbankan menunjukkan bahwa bank BUMN tumbuh 15, tapi bank swasta nasional itu hanya 8% dan rata-rata hanya 8%. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa di pemerintah bisa tinggi tidak diikuti oleh perbankan? Nah ini gimana? Mungkin Mas Yosua dulu. Ya, kalau saya melihatnya khususnya investasi di sektor infrastruktur, memang kita lihat belum terjadi crowding in ya, crowding in khususnya pada sektor swasta lainnya gitu. Karena kita lihat sebagian besar proyek infrastruktur ini dikerjakan oleh perusahaan BUMN ya, dan kita lihat juga sekarang kondisi beberapa perusahaan BUMN yang terkait dengan sektor infrastruktur ini. Kondisi keuangannya juga cukup mengkhawatirkan gitu ya. Yang karya-karya itu ya kebanyakan. Yang kita lihat di sini cenderung sudah highly leverage ya, karena kita lihat juga hutangnya terlalu besar, padahal kita lihat juga cash flow-nya juga dalam jangka pendek juga cukup sangat terbatas gitu ya. Kita lihat makanya, sedangkan ya tadi kita lihat sektor swasta belum terlalu ingin masuk gitu ya ke sektor infrastruktur ini, karena mungkin tadi risikonya cukup besar, relatif cukup besar, dan juga kita lihat juga pembalikan returnnya juga cukup lama ya, sehingga khususnya sektor infrastruktur ini karena takes time ya, kalau kita lihat dampaknya pada ekonomi sendiri kan dalam jangka menengah panjang. Jadi kalau kita lihat untuk sektor swasta mungkin kurang menguntungkan gitu, sehingga dan sumber pembiayaan pun juga relatif relatif juga cukup sulit ya, karena kita lihat juga pembiayaan dari perbankan saat ini juga semakin terbatas. Betul. Gitu. Nah kalau kita lihat ada usul dari Kadin waktu itu yang mengatakan bahwa bagaimana kalau sekuritisasi daripada aset-aset BUMN, di mana yang sudah jadi itu bisa disekuritisasi kepada swasta atau asing, sehingga BUMN ini bisa lagi mengembangkan. Nah itu bagaimana perkembangannya kalau melihat? Ya, saya pikir dengan kalau kita melihat beberapa proyek terakhir ya, misalkan Jasa Marga ini kan kita lihat yang private goods ya pastinya ya. Kita lihat di sini kan sekuritisasi asetnya, ataupun kita lihat juga bagaimana ya misalkan Tol Jagorawi itu kan asetnya itu diagunkan gitu ya, kita lihat ya, sehingga itu menjadi underlying dari produk investasi ini, dan saya pikir ini menjadi salah satu alternatif ya pembiayaan di pasar modal, karena sekali lagi kita lihat perbankan memang cukup berisiko ya untuk menyalurkan karena kredit jangka panjang itu dananya jangka pendek ya begitu. Karena kita lihat memang terjadi mismatch ya, risiko mismatch, di mana sumber pendanaan perbankan itu jangka pendek, sedangkan tadi pembiayaan jangka panjang gitu. Jadi saya melihatnya memang salah satu alternatif pembiayaan di sektor infrastruktur ini adalah melalui sekuritisasi aset dan di pasar modal. Oke, nah Pak Wijayanto, kalau kita melihat pemerintah mengeluarkan 3 kali lipat lebih besar daripada beberapa tahun yang lalu kan. Tetapi kalau kita melihat itu tadi, satu, tidak merata hanya pada BUMN saja yang pertama. Yang kedua juga banyak proyek yang tidak visible gitu. Misalnya adalah proyek yang berapa triliun, tetapi kalau kita lihat mungkin break even-nya lebih dari 50 tahun. Nah ini gimana nih? Ya, jadi memang pemerintah dihadapkan pada pilihan. Yang pertama, kita ingin mendorong supaya BUMN dan swasta mengerjakan proyek ini secara harmonis, tapi butuh waktu lama, atau proyek-proyek itu bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, kalau kita lihat tantangan Indonesia saat ini, di mana infrastruktur kita kalah jauh dibandingkan negara tetangga, maka pemerintah memilih pilihan yang kedua tadi. Jadi dikerjakan oleh BUMN terutama untuk proyek-proyek yang secara financial public goods ya, tidak terlalu visible. Kalau ini dilepas ke swasta pun, saya tidak yakin swasta akan mengambil ya. Karena pertimbangan yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi, perbankan short term, sementara ini proyek jangka panjang begitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah dihandle oleh BUMN, kemudian setelah selesai, setelah risiko-risiko terkait dengan regulasi, pembebasan tanah itu beres, disekuritisasi, dipersilahkan investor swasta masuk. Jadi peran BUMN ini dalam beberapa proyek itu bukan sebagai owner, tapi mereka adalah sebagai risk absorber, jadi mengabsorb risk dari proyek-proyek itu. Kemudian nanti dipersilahkan swasta masuk.
Gitu. Tapi kalau kita lihat kan tidak semua nanti proyek itu menjadi laku di swasta ya. Kalau itu menjadi beban pemerintah, otomatis biaya pemeliharaan gitu ya, kemudian biaya bunga yang harus juga menjadi beban. Ini kan nanti akan masuk di dalam APBN. Nah, bagaimana ini melihat ke depan yang tidak laku oleh swasta misalnya? Ya, memang ada begitu banyak proyek infrastruktur yang memang ini menjadi domainnya pemerintah. Karena dengan struktur keuangan seperti apapun, ini tidak akan visible secara bisnis. Jadi kalau kita lihat jalan tembus Papua, itu betul-betul kita perlukan saat ini. Tetapi swasta di restructure dengan cara macam apapun tidak akan mau masuk. Betul. Jalan tol lintas Sumatera itu betul-betul penting untuk backbone ekonomi di Sumatera. Ekonomi kedua terbesar setelah Jawa. Tetapi kalau diserahkan kepada swasta, saya tidak yakin swasta akan masuk. Jadi memang ada risiko yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan krimnya yang laku di sekuritisasi akan disekuritisasi. Jadi bisa pisahkan mana yang akan dijual dan mana yang memang nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah begitu ya. Salah satu contoh yang menarik adalah pemerintah Kanada, itu Montreal, itu membangun MRT. Ketika Olimpiade 1976 dan sama yang dilakukan sekarang di Palembang ya, dan itu hutangnya baru lunas kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat sifat dari proyek infrastruktur yang long term seperti itu, ya sangat layak jika hanya pemerintah yang berani masuk. Ambil, jadi itu harus dipertimbangkan ya. Nah, saya melihat Mas Joshua, suku bunga ini udah turun terus ya. Bahkan Bank Indonesia itu udah berapa kali nurunin suku bunga. Tapi kalau kita lihat kredit sampai dengan akhir tahun belum tumbuh secara signifikan, bahkan rata-rata hanya 8% ya. Oke lah kalau infrastruktur kita anggap itu layaknya pemerintah sudah di APBN gitu. Tapi yang di luar itu, ekonomi kok tidak tumbuh dari sisi investasi yang lain. Nah, ada apa sebenarnya di sisi sektor realnya? Ya, kalau kita lihat memang investasi swasta ya tadi yang kita bahas, ini kan di luar infrastruktur ya. Kalau kita lihat di sini kan ditunjukkan juga dari permintaan kredit investasi. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit investasi ini cenderung paling lambat ya dibandingkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada faktor yang utilisasi produksinya mungkin nggak fully utilized gitu. Sehingga permintaan kreditnya sendiri jadi tidak terlalu besar. Yang kita analisis bahwa demand dari masyarakat juga relatif masih tidak terlalu besar gitu, sehingga makanya kapasitas produksi dari sektor swasta pun sehingga tidak besar, sehingga tadi permintaan kredit investasi pun juga nggak begitu besar. Jadi mungkin ada beberapa faktor juga ya terkait dengan pilkada, pilpres tahun depan, lalu kita juga uncertainty, ya, kita lihat ini. Jadi yang dikatakan wait and see gitu ya, terus menerus yang tidak akan berakhir gitu ya. Jadi itu termasuk salah satu pertimbangan mereka ya dalam menghitung resiko ya. Lalu dilihat dari tax amnesty waktu itu juga banyak dana yang masuk itu digunakan untuk membiayai sendiri. Jadi kebanyakan mereka juga sudah mengurangi kredit ke bank menggunakan modal sendiri. Itu menarik juga. Yang kedua sekarang ini banyak investasi yang langsung itu pada digital ekonomi ya, artinya itu e-commerce itu ternyata banyak asing gitu. Jadi ini juga menjadi menarik. Nah, di luar itu saya juga ingin menanya mengenai investasi di portofolio. Nah, rupiah kita kan sekarang mulai melemah nih ya kan, kalau kita lihat ternyata kalau melihat data sebagian investor asing mulai keluar, investor domestik bertahan ya, dan bahkan ada investor besar yang sekarang ini justru memperkuat pasar modal kita, salah satunya adalah BPJS. Nah, padahal ini nggak bisa bertahan kalau BPJS-nya suatu kali harus membayar kan otomatis juga akan berkurang juga. Nih Anda melihatnya gimana nih portofolio di pasar modal kita nih? Ya, kalau kita lihat sepanjang tahun ini investasi di portofolio memang cukup baik ya, apalagi setelah rating peringkat utang Indonesia dinaikkan ya, S&P pada pertengahan tahun ini, dan juga yang baru saja Fitch juga mengupgrade rating kita. Yang kita lihat di sini bahwa minat investor asing semakin kuat ya, persepsi investor asing pada ekonomi kita semakin baik. Tapi kita lihat juga masih ada risiko di sana ya, di mana kita lihat juga kepemilikan asing pada surat utang negara kita juga relatif masih cukup besar ya, sekitar 40%. Sehingga bisa dapat kita artikan bahwa perdagangan pasar keuangan khususnya pasar sun kita itu cenderung masih tidak terlalu dalam ya, sehingga itu yang membuat risiko pembalikan modal itu bisa terjadi kapan saja, apalagi mengingat tahun depan suku bunga negara maju cenderung akan naik ya. Sementara kita lihat risiko-risiko geopolitik itu juga masih akan menghantui di tahun depan. Jadi ini yang kita lihat risiko-risiko yang bisa berdampak pada pembalikan modal dan pada akhirnya berdampak juga pada rupiah. Tapi ya kita harapkan rupiah bisa stabil ya ke depannya, seiring juga dengan
fundamental yang sebenarnya cukup baik sebenarnya. Ya Pak Wijan, itu kalau menjadi menarik gini, kalau itu seandainya investor asing itu sebagian keluar, karena sekarang kan China juga memberikan insentif yang menarik untuk menarik investor ya. Kemudian Amerika juga kita belum tahu apakah mereka juga bisa melakukan tax amnesty kira-kira. Nah, kalau ada pembalikan, sebenarnya di dalam stabilitas sistem keuangan kita tuh apa sih yang dilakukan pemerintah paling tidak dilihat? Sebenarnya begini, kenapa dana asing masuk? Mungkin mereka merespon dari dana dalam negeri yang mencoba, dana asing keluar, merespon dana dalam negeri yang mencoba masuk. Yeah. Jadi ada seller at good price, ada buyer at good price. Nah ini adalah uang-uang tax amnesty yang mereka diparkir di pasar modal karena mereka sedang menanti tadi istilah wait and see untuk diinvestasikan. Nah menurut saya kalau kita melihat level harga saham di Indonesia yang relatif tinggi, sebenarnya ketika ada pergeseran itu nanti pun jatuhnya juga tidak akan luar biasa. Artinya nggak sampai menjatuhkan nilai tukar kita lah gitu. Dan kita juga harus melihat bahwa sekarang ini di luar negeri, global investor itu ada ribuan billion US dollar dana yang diinvestasikan dengan bunga yang nol atau bahkan mendekati negatif. Betul. Nah, melihat Indonesia yang marginnya masih positif, kemudian tingkat risiko dipersepsikan makin rendah. Ini dengan jelas kita lihat dari CDS misalnya, credit default swap itu yang makin turun, bahkan sekarang ini tingkatnya yang paling rendah sejak 98. Ini menunjukkan persepsi investor asing terhadap investasi di portfolio produk di Indonesia itu makin aman. Jadi ada begitu banyak hal positif yang seharusnya tidak membuat kita perlu terlalu khawatir bahwa akan ada capital outflow, kemudian terjadi gonjang-ganjing harga saham dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya kita melihat bahwa investor domestik itu tidak mengikuti asing sekarang ya. Jadi kalau mereka lari, mereka justru yang beli gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas juga karena menarik soal fiskal, di mana tadi APBN kita sekarang lebih banyak untuk infrastruktur, bahkan kita melihat juga kapasitas untuk selain infrastruktur adalah dana desa, kemudian juga anggaran transfer ke daerah makin besar, tapi defisitnya juga makin tinggi. Nanti kita akan bahas. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kilas Balik 2017.